Publika online. Kerumunan Jokowi dianggap spontanitas. Kerumunan HRS di Bogor diganjar tersangka. Kerumunan itu berbeda dengan kerumunan. Belum tentu sebuah kerumunan itu berarti kerumunan, dan belum pas artinya belum bisa disamakan kerumunan besar. Khusus kepada tokoh masyarakat dan tokoh masyarakat diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga itu agar mematuhi protokol kesehatan. Kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas dalam memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi dengan baik. Saya juga minta pada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah baik, gubernur, bupati, wali kota, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Motor keluar dari sunroof di atas mobil, lalu mulai lempar-lempar hadiah gitu. Jadi sebetulnya terlihat bahwa itu dramatis sekali itu peristiwa itu. Tapi akibatnya tragis karena di era pandemi. Kalau nggak ada pandemi mah itu betul dramatis buat naikin elektabilitas sang tokoh. Tapi dia jadi tragis karena ada pembandingnya tuh. Nah, saya tadinya saya pikir yang ada di mobil itu yang keluarin kepala itu Habib Rizik, seperti peristiwa di bandara tuh. Kan Habib Rizik juga begitu naik mobil tuh. Jadi kalau kita bikin perbandingan, maka mestinya ada keterangan lain dari istana, yaitu bahwa kan yang mesti diterangkan kecurigaan publik terhadap peristiwa itu tuh, atau bahkan berubah menjadi kejengkelan publik terhadap peristiwa itu. Jadi istana tidak sekedar cukup dengan menerangkan bahwa itu peristiwa yang terjadi karena kesiagaan yang mungkin kurang dan antusiasme rakyat berlebih. Tapi kalau saya lihat tadi gambarnya itu, video itu artinya presiden memang memancing kerumunan dengan melempar-lemparkan benda-benda dari dalam mobil yang disebut hadiah. Kan itu artinya minta rakyat berkumpul nih, gue punya hadiah, kan kira-kira begitu kan. Kalau presidennya menganggap bahwa ini pandemi, jangan sampai drama ini jadi tragis, maka dia diam aja di dalam mobil sambil lambaian-lambaian tangan supaya ada kesempatan pas pampres meluruskan arah mobil supaya kerumunan nggak mendekat. Tapi justru karena presiden memancing atau meminta berkerumun dengan melempar hadiah. Mana ada orang dilemparin hadiah justru menjauh, kan pasti mendekat kan. Jadi itu soalnya tuh, sebuah drama yang dibuat dramatis tapi akibatnya tragis karena kemudian dihujat atau dipersoalkan sebetulnya secara hukum oleh netizen. Karena ingin lihat perbandingan, kan semua orang, kan prinsip hukum mestinya equality before the law itu. Ini yang terjadi, stupidity before the law, kesamaan di depan, kedunguan di depan hukum. Karena orang bandingkan langsung dengan Habib Rizik yang juga soal kerumunan Jokowi di Nusa Tenggara Timur itu masalah cinta dan rindu masyarakatnya. Istana kasih apologi dulu. Oke, saya berbuat kesalahan, karena itu saya akan membayar denda 50 juta. Kan itu sebetulnya lebih beradab lah supaya kontroversi berhenti itu. Ya, ini saya kira menarik tadi Anda PKB soal kerumunan Jokowi di NTT itu wajar, rasa rindu dengan melupakan sosialisasi. Akibat antusiasme warga di NTT menemui Pak Presiden Joko Widodo. Jadi gini, Pak Presiden Joko Widodo itu sejati adalah simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik massa. Hal ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Atta Halilintar. Dok, saya ketika Jumatan rame, banyak yang minta foto. Nah, hal ini tentunya satu, Pak Presiden sudah mengapresiasi dan mengedukasi agar tetap memakai masker. Terlalu banyak kerumunan yang hadir membuat Presiden tidak bisa membubarkan. Bahkan di salah satu video, sedan beliau sampai dikerumuni orang banyak. Ya, kedua, Pak Presiden tidak pernah mengajak mereka untuk datang, tapi antusias, dan hal ini harusnya menjadi refleksi bagi tim protokoler untuk lebih berhati-hati mengatur agenda Bapak Presiden di lapangan. Jadi, ya kembali untuk penerapan sanksi kerumunan menurut saya sudah tidak relevan untuk ditegak.
Ya, kerumunan sudah tidak bisa diantisipasi. Yang perlu disalahkan di sini mungkin kalau nggak bisa disalahkan Jokowi ya panitia pelaksana dan Pak B sendiri sebagai koordinasinya. Harusnya kalau tahu sudah Pak Jokowi mau berkunjung ke daerah yang basisnya PDI Perjuangan, di situ Jokowi menang telak, ya harus dipersiapkan secara matang. Jangan disamakan ketika dia datang ke Kalimantan Selatan yang masyarakat yang santai-santai aja melihat Jokowi, nggak terlalu antusias. Jadi Pak B, kemudian Pak Muldoko dan Pas Pampres harus mempersiapkan secara jeli bahwa ketika Pak Jokowi berkunjung ke daerah yang basis Jokowi, harusnya pemerintahan daerah mengasih tahu tentang prokes dan juga masyarakat mendukungnya harus mengerti dong bahwa kelakuan masyarakat seperti itu adalah merugikan Jokowi sendiri dan tim di situ. Oke, kita lanjut. Benar kan? Sama-sama berkerumun, sama-sama melanggar prokes, harus ditindak adil. Kalau emang Pak Jokowi tidak tahu menahu, ya Pak B sebagai pengatur acara, Pak Muldoko dan panitia yang terkait itu yang harus diperiksa. Tidak bisa alasan spontanitas menjadi pembenaran seperti pembenaran yang dikatakan oleh si Dr. Tirta. Kalau semua alasannya seperti itu, semua juga bisa. Semua rindu terhadap sesuatu. Oke, semoga seperti yang dibicarakan oleh Kapolri yang baru, bahwa hukum tidak pandang bulu. Nah, di sini kita lihat hukum apa pandang bulu, apa tetap seperti yang dulu. Jangankan Bapak Presiden, wong Abu Janda aja nggak tersentuh, apalagi presiden. Ya kalau nggak presidennya ya pelaksana panitianya lah, biar ada keadilan bagi masyarakat yang merasa tidak adil. Terima kasih, semoga hukum berdiri tegak.